Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Fredly Fridolin Amada Pakuli, NIM 202506002966, program studi S1 Hukum. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu tentang masih relevankah filsafat ilmu saat ini dengan judul AI Deepfake dan Manipulasi Fakta. Filsafat ilmu di tengah revolusi teknologi. Tema ini saya pilih karena sekarang masyarakat hidup di tengah era digital yang sangat bergantung dengan teknologi. Teknologi bukan hanya membantu menyelesaikan masalah, tetapi juga mempengaruhi cara manusia memperoleh informasi dan memahami kebenaran yang beredar di media sosial. Di satu sisi, AI memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain AI dapat menimbulkan berbagai hal negatif kalau disalahgunakan. Seperti misalnya informasi palsu yang beredar luas. Oleh karena itu, saya akan membahas dan mengkaji apakah filsafat ilmu masih relevan dalam menghadapi tantangan tersebut. Untuk slide 2, kita akan membahas pendahuluan. Yang pertama, perkembangan teknologi saat ini berlangsung dengan sangat cepat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Contoh, kalau dulu kita kirim surat, kita harus ke kantor pos. Kalau sekarang itu sudah ada WhatsApp, Instagram, Facebook yang memudahkan kita mengirim pesan tanpa menunggu waktu yang lama. Kemajuan teknologi ini juga ditandai dengan adanya perkembangan AI atau Artificial Intelligence yang mampu meniru kemampuan manusia seperti berpikir, menganalisa data, mengenali wajah, hingga membuat tulisan dan gambar. Sehingga perubahan tersebut membawa manfaat besar. Salah satunya informasi yang bisa menyebar dalam hitungan detik. Contohnya mungkin masalah perang Iran dan AS. Walaupun kita jauh tapi kita tahu informasinya. Itu salah satu contoh perkembangan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti AI, banyak juga penyalahgunaan. Seperti contohnya masalah deepfake dan manipulasi data. Sehingga menghadirkan tantangan baru pada kita semua dan memerlukan perhatian untuk menghadapi deepfake dan manipulasi data. Untuk latar belakang, banyak orang memperoleh informasi dari media sosial. Nah, masalahnya terkadang di media sosial itu tidak semua informasi benar. Bahkan saat sekarang nih orang bisa membuat video, foto, dan suara palsu menggunakan AI yang sepertinya tampak asli, sehingga masyarakat makin sulit untuk membedakan antara yang fakta atau rekayasa. Sehingga fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diikuti
dengan peningkatan kualitas pemahaman masyarakat. Maksud di sini, semakin berkembangnya teknologi, kita juga harus punya pemikiran yang kritis dan tidak mudah percaya terhadap setiap informasi yang beredar. Harus dicermati baik-baik apakah informasi tersebut benar atau tidak. Sehingga tujuan presentasi yang akan kita bahas, yang pertama menjelaskan filsafat ilmu, kedua memahami konsep AI dan deepfake, ketiga menganalisis penggunaan AI dalam manipulasi fakta, dan yang terakhir 4 menjelaskan relevansi atau masih cocokkah filsafat ilmu di era digital. Dengan perkembangan teknologi saat ini, nah, dengan adanya tujuan presentasi, ada juga relevansi topik yang akan kita bahas. Yang pertama, perkembangan AI yang semakin pesat. Kedua, deepfake semakin mudah dibuat dan disebarluaskan. Yang ketiga, akibat dari perkembangan AI dan deepfake yang semakin mudah dibuat, banyak informasi palsu yang dapat mempengaruhi opini publik, sehingga diharapkan kedepannya diperlukan kemampuan berpikir kritis dan etika dalam penggunaan teknologi. Nah, di sini sebagai mahasiswa hukum kita harus memahami bagaimana perkembangan teknologi itu sendiri dapat mempengaruhi masyarakat dan bagaimana hukum beradaptasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, kita lanjut. Pengertian filsafat ilmu. Berdasarkan slide, filsafat ilmu itu cabang yang mempelajari hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, dan tujuan penggunaan ilmu tersebut. Di sini filsafat ilmu membantu manusia memahami bagaimana suatu pengetahuan dianggap benar dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, di dalam filsafat ilmu terdapat 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, di mana ontologi membahas hakikat suatu objek, epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan yang benar, sedangkan aksiologi membahas manfaat dan penggunaan ilmu pengetahuan. Seperti yang di slide, ontologi membahas hakikat suatu objek, epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan yang benar, dan yang ketiga, aksiologi membahas manfaat dan nilai penggunaan ilmu pengetahuan. Nah, ketiga landasan filsafat ilmu ini sangat penting untuk menghadapi perkembangan teknologi digital saat ini. Kita masuk ke pembahasan AI atau Artificial Intelligence. AI adalah teknologi yang meniru kemampuan berpikir manusia. Kenapa? Karena AI dapat menganalisis data, mengenali pola, membuat keputusan, dan menghasilkan berbagai bentuk konten. Nah, contohnya AI yang ada saat ini seperti ChatGPT, Gemini, Siri, Face Recognition, DeepSeek, Meta, dan Grok, dan lain sebagainya. Nah, saat ini
AI digunakan dalam berbagai bidang, seperti contoh pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan, hingga penegakan hukum. Karena perkembangan AI yang sangat cepat ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi besar untuk membantu kehidupan manusia apabila digunakan secara baik dan benar. Kita akan masuk ke dampak positif AI. Seperti yang dijelaskan tadi, dampak positif AI dapat dijelaskan ada 4. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Nah, kalau di bidang pendidikan nih AI membantu sekali, seperti contohnya kita mahasiswa dalam mencari informasi dan memahami materi pembelajaran. Nah, yang kedua ini kesehatan. Nah, AI ini membantu sekali dalam bidang kesehatan. Seperti contohnya misalnya kita sakit, kita menulis keluhan di ChatGPT, mengalami keluh di sini, kemudian ChatGPT akan memunculkan spekulasi-spekulasi dari keterangan yang kita kirim dan bisa merangkum apa yang kita ngidap, ataupun bisa membantu dokter menganalisis hasil pemeriksaan pasien. Nah, kalau di bidang penelitian, AI bisa membantu mengolah data dalam jumlah besar sehingga mengefisiensi waktu. Nah, yang keempat, efisiensi kerja. Dengan adanya AI, pekerjaan lebih cepat diselesaikan. Sehingga dari keempat ini, kesimpulan yang bisa kita ambil, AI itu alat yang sangat bermanfaat apabila digunakan dengan benar dan bijak. Kemudian dampak negatif AI, kalau di sini ada deepfake. Nah, penipuan digital, pelanggaran privasi, dan kejahatan cyber. Nah, dari keempat dampak negatif AI ini, kita sebagai mahasiswa utamanya harus benar-benar melihat apakah dari keempat ini tidak merugikan kita. Maksudnya, dari keempat ini dapat menimbulkan kerugian. Contohnya kerugian ekonomi, kerugian sosial, politik, maupun kerugian pada diri kita sendiri. Sehingga sebagai mahasiswa kita harus bijak dan pintar dalam melihat segala sesuatu. Nah, apa itu deepfake? Deepfake itu teknologi AI yang dapat membuat video, foto, dan suara palsu yang tampak nyata seperti contoh dalam gambar. Nah, teknologi ini bekerja untuk mempelajari ribuan data wajah atau suara, kemudian menghasilkan konten baru yang mirip dengan orang tersebut. Nah, seiring waktu, teknologi AI ini semakin baik sehingga seringkali masyarakat tertipu karena tidak bisa membedakan apakah ini benar apa tidak. Inilah yang membuat teknologi deepfake itu menjadi salah satu ancaman digital kalau tidak digunakan dengan baik dan benar. Nah, kita akan berlanjut ke kasus deepfake di dunia. Kasus deepfake di dunia ada beragam. Yang saya ambil ada 3. Yang pertama, video tokoh politik palsu, suara tokoh terkenal dipalsukan, dan konten viral hasil rekayasa AI.
Beberapa video ini dibuat untuk menyebarkan informasi palsu dan memengaruhi opini masyarakat. Nah, dari ini menunjukkan bahwa teknologi yang canggih itu dapat digunakan untuk tujuan yang baik dan juga ada yang salah gunakan untuk tujuan yang tidak baik. Sehingga ke depan sebagai mahasiswa kita harus waspada dan hati-hati dalam melihat sesuatu. Selain kasus deepfake di dunia, ada juga kasus deepfake di Indonesia. Tidak jauh berbeda, foto AI menyerupai foto tokoh publik. Kedua, video edit di luar konteks. Dan yang ketiga, konten viral tanpa sumber yang jelas. Terkadang banyak masyarakat mempercayai informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi. Sehingga dapat disimpulkan kalau masyarakat masih kurang literasi digital dan masih perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat dapat melihat dan tidak mudah dimanipulasi oleh konten-konten yang sebenarnya dibuat oleh AI. Contoh kasus nyata di Indonesia, salah satu kasus terbesar di Indonesia itu kalau deepfake yaitu mencatut Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2025. Nah, itu pelaku menggunakan teknologi AI untuk membuat video penipuan seolah-olah Presiden Prabowo dan Sri Mulyani menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Video tersebut dibuat agar meyakinkan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang percaya. Nah, karena ada banyak masyarakat yang percaya, masyarakat yang menjadi korban dimintai untuk mengirimkan sejumlah uang untuk memperoleh bantuan yang dijanjikan. Sehingga karena masalah ini, Bareskrim Polri mengungkap kejadian ini pada tahun 2025 dan hasil dari penyidikan Bareskrim Polri, korban berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan korbannya lebih dari 100 orang. Nah, akhirnya pelaku ditangkap di Lampung. Nah, dari analisis kasusnya di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menciptakan peluang baru untuk hal-hal baik, tetapi juga menciptakan bentuk peluang baru terhadap hal-hal jahat yang sebelumnya tidak pernah ada. Sehingga dari sudut pandang hukum, kasus ini merupakan penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan dari sudut pandang sosial, kasus ini dapat menurunkan masyarakat terhadap informasi yang beredar di internet. Nah, berdasarkan kasus tadi, kasus tersebut ada kaitan dengan filsafat ilmu, seperti misalnya yang sudah disebutkan sebelumnya, ontologi, yaitu apa yang nyata dan rekayasa. Nah, di sini maksud dari ontologi, kita harus mempertanyakan apakah video yang kita lihat itu benar dan nyata atau hasil rekayasa teknologi. Sehingga dari sisi epistemologi, kita harus mencari sumber yang terpercaya dan perlunya verifikasi informasi sebelum kita mempercayai informasi. Dan dari hal tersebut, yang ketiga, aksiologi, kita harus menilai apakah penggunaannya itu memberikan manfaat atau merugikan masyarakat. Tetapi kalau yang kasus tadi, penggunaan teknologi tersebut
memberikan kerugian dan dampak negatif bagi masyarakat. Sehingga dari ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu membantu manusia memahami dan menilai informasi yang beredar di sosial media secara lebih kritis. Kita akan lanjut ke analisis kasus atau kejadian hukum. Berdasarkan tadi, kasus defect dan manipulasi data, kalau namanya kita bicara tentang hukum, kita harus salah satunya ada pembuktian. Nah, ketika video atau suara dapat dipalsukan dengan sangat baik, maka proses pembuktian dalam hukum akan menjadi lebih kompleks. Nah, di sini penegakan hukum harus menggunakan teknologi forensik digital untuk memastikan keaslian suatu bukti elektronik. Nah, makanya dari kasus itu analisisnya masyarakat gampang tertipu karena video yang terlihat sangat nyata. Kedua, informasi palsu yang mempengaruhi opini publik sehingga reputasi seseorang atau sekelompok orang dapat dirugikan dan menimbulkan kesulitan dalam masyarakat untuk membedakan mana yang fakta dan mana yang rekayasa digital. Sehingga dari hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menuntut perkembangan metode penegakan hukum yang lebih modern. Sehingga kaitan dengan filsafat ilmu, kasus ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak hanya dinilai dari apa yang terlihat, sehingga informasi harus diuji dan diverifikasi lebih dahulu sebelum dipercaya. Lanjut, kita akan menjelaskan tentang penerapan hukum. Berdasarkan pembahasan tadi, penyalahgunaan artificial intelligence dan deepfake, seperti misalnya penyebaran informasi yang hoax, serta pembuatan video yang tidak benar dapat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tahun 2024, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE yang mengatur penyebaran berita bohong, informasi menyesatkan masyarakat, dan konten elektronik yang merugikan pihak lain. Nah, berarti penyalahan AI dan deepfake sekarang udah ada penerapan hukum. Sehingga apabila kita kedepannya merasa dirugikan, kita bisa melapor dan mendapat kepastian hukum. Yang kedua, kalau di KUHP dapat diterapkan apabila terdapat unsur penipuan atau pencemaran nama baik. Nah, contohnya kalau misalnya seseorang difitnah atau ditipu dengan menggunakan video atau penyebaran informasi yang merugikan satu pihak atau sekelompok pihak. Yang ketiga, dalam praktik atau implikasi dalam kehidupan sehari-hari, penegakan hukum terhadap kejahatan ini menghadapi tantangan karena pelaku dapat menggunakan identitas palsu atau bisa ganti server ke luar negeri, dan juga karena semakin hari teknologi semakin berkembang sehingga perlu adanya kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi. Selain penegakan hukum, penting adanya edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah menjadi korban kejahatan digital
dan juga pelaku kejahatan digital ke depannya. Nah, kemudian pembuat konten yang menggunakan AI juga harus memperhatikan etika dan hukum, sehingga membuat konten yang tidak merugikan suatu pihak atau sekelompok pihak. Menurut pandangan ahli, menurut Karl Popper, ilmu pengetahuan itu harus dapat diuji dan dibuktikan salah satu atau benarnya. Sehingga kaitannya dengan AI, informasi yang dihasilkan AI tidak boleh langsung dipercaya tanpa adanya proses pembuktian atau diverifikasi. Apakah informasi ini benar adanya atau tidak. Nah, yang kedua menurut Thomas Kuhn, yaitu teori pergeseran paradigma. Nah, menurut Thomas Kuhn, perkembangan ilmu pengetahuan terjadi melalui perubahan cara pandang atau paradigma. Nah, ini dimaksud adanya AI atau kehadiran AI telah mengubah cara manusia memperoleh informasi dan memahami kebenaran di era digital, sehingga manusia perlu menyesuaikan cara berpikir dan mengambil keputusan dalam melihat perkembangan dan memperoleh informasi yang beredar di media sosial. Sehingga dari pandangan ahli ini bisa diambil kesimpulan kita tidak boleh langsung mengambil ataupun menyimpulkan suatu berita yang disebarluaskan ataupun hasil-hasil konten AI yang beredar di media sosial. Sehingga pentingnya kita berpikir logis dalam menghadapi berita-berita dan informasi yang beredar. Berdasarkan pembahasan tersebut, masyarakat, khususnya mahasiswa, harus berpikir kritis dengan cara yang pertama memeriksa fakta. Kita harus mengecek sumber informasi dan menggunakan logika sebelum mempercayai suatu berita yang beredar. Kedua, mencari sumber terpercaya. Apabila ada informasi yang beredar, kita harus mencari sumber yang lain, sumber yang terpercaya. Misalkan informasi di link ini menyatakan bahwa sesuatu seperti demikian, tetapi di link yang lain bahwa tidak demikian, sehingga pentingnya kita mencari tahu terlebih dahulu seluk-beluk informasi yang beredar. Dan yang ketiga, kita harus menggunakan logika dalam menanggapi video maupun informasi AI yang beredar. Sehingga dengan adanya AI muncul tantangan-tantangan hukum. Seperti misalnya sulit mengidentifikasi pelaku deepfake karena pelaku terkadang menggunakan wajah palsu ataupun suara yang disamarkan sehingga sulit ditangkap. Kemudian yang kedua, penyebaran informasi palsu yang sangat cepat. Terkadang masyarakat lebih percaya pada berita-berita yang beredar tanpa mengecek apakah berita tersebut benar atau tidak, sehingga perlunya logika dan berpikir kritis dalam menanggapi suatu informasi yang beredar. Yang ketiga, regulasi AI masih terus berkembang sehingga memungkinkan ke depannya AI makin lebih canggih sehingga adanya regulasi ataupun perkembangan hukum terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, yang berikut, perlindungan data pribadi menjadi tantangan. Semakin majunya teknologi, makin rentan
data pribadi kita semakin tersebar sehingga perlunya berhati-hati dalam bermedia sosial maupun dalam menanggapi suatu yang disebarluaskan. Sehingga sebagai generasi muda, yang pertama kita harus bijak bermedia sosial, kita harus meningkatkan literasi digital dan tidak menyebarkan hoaks. Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Sehingga berdasarkan topik yang kita bahas, mengapa masih relevan? Karena filsafat ilmu membantu manusia memahami kebenaran, berpikir rasional, dan menggunakan teknologi secara etis. Kedua, menilai informasi objektif sehingga dituntut agar manusia memiliki kemampuan berpikir kritis sehingga filsafat ilmu tidak usang tetapi justru semakin penting di era digital. Apalagi sekarang penggunaan teknologi yang bebas, diperlukan filsafat ilmu untuk kita berpikir secara kritis, matang, dan rasional. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi yang etis, di mana kita sebagai masyarakat gunakan teknologi sebaik mungkin untuk hal baik, bukan untuk hal buruk. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil, AI membawa manfaat dan tantangan. Hal ini dimaksud AI membawa dampak baik yang sangat besar bagi kehidupan manusia, tapi juga menimbulkan tantangan seperti misalnya tadi contoh kasus deepfake, penipuan digital, dan manipulasi data. Nah, di sini filsafat ilmu membantu kita berpikir kritis, rasional, dan etis di era digital. Sehingga dengan adanya filsafat ilmu membantu manusia memahami kebenaran melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di sini berdasarkan kasus deepfake di Indonesia menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan dengan tujuan positif maupun negatif, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat, literasi digital yang lebih baik, dan kemampuan berpikir kritis agar masyarakat dapat menghadapi perkembangan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai tugas ujian akhir semester filsafat ilmu. Apabila ada salah dalam berkata ataupun bertutur, kami mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.